Baiklah, sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam Kitabul Hayd. Tersisa beberapa bab lagi yang akan kita bahas, yang masih ada beberapa bab. Sekarang kita akan bahas bab yang ke-14, ya. Bab yang ke-14 dari Kitabul Hayd. Bab al-mustahabah wa ghusliha wa salatiha. Babul mustahabah wa ghusliha wa salatiha. Bab tentang hukum mustahabah, wanita yang istihabah, dan hukum mandi bagi mereka wanita yang terkena istihabah, dan bagaimana status solatnya orang yang istihabah. Ini 3 pembahasan penting, dan inti dari semuanya adalah hukum istihabah bagi wanita. Ada 2 hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Kita akan bacakan keduanya, lalu kita akan jelaskan. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-190 dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Ja'at Fatimatu bin ibnatu Abi Hubeish. Datang Fatimah, anak dari Abu Hubeish radhiyallahu taala anha, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu, saya ini seorang wanita yang selalu istihabah. Fala athur, saya tidak pernah bersih, saya tidak pernah suci, ya, menurut persangkaan beliau. Afa ada'us salata, apakah karena begini keadaan saya maka saya tidak pernah lagi bisa salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut. Beliau mengatakan, la, tidak begitu. Innama dzalika irqun, istihadah itu sebenarnya adalah darah kotor. Walaysa bihayd, tidak dinamakan dengan haid. Dia adalah darah penyakit dan tidak dinamakan, tidak termasuk haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah, maka kalau datang masa haidmu, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faksili, namun jika sudah pergi masa haid tersebut, maka mandilah. Faksili angkidam, maka bersihkanlah darimu darah haid tersebut. Summa salli summa tawadda'i, summa salli summa tawadda'i, kemudian kalau sudah bersih, salatlah dan berwuduklah. Likulli salatin, setiap kamu salat, hatta yaji'a dzalikal waqt, sampai datangnya waktunya. Hadis yang kedua, hadis yang ke-191, hadis Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga sumbernya sama, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Umma Habibah, bahwasanya Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin, beliau ini terkena istihabah selama 7 tahun lamanya. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum tersebut. Fa'amaraha an taktasila, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau untuk mandi. Faqala, dan beliau mengatakan, hada irqun,
itu adalah irq, ya, artinya dia bukan darah haid, darah kotor, darah penyakit. Fakanat tattasilu li kulli salatin, maka Ummu Habibah, beliau karena selalu istihadah, maka beliau selalu mandi setiap mau melaksanakan salat. Ya, ini dua hadis yang disebutkan oleh Syekh Fuad Abdul Baqi dalam bab ini. Khusus kalian, pembahasan kita ini tentang hukum istihadah, dan sudah pernah kita terangkan bahwa wanita itu mengalami ada 3 darah yang kadang atau sering, ya, ada yang sering selalu terjadi pada wanita dan ada yang kadang juga menimpa wanita. 3 darah ini adalah darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Darah haid ini adalah darah tabi'i, ya, darah kebiasaan wanita dan bukanlah penyakit. Bahkan itu menunjukkan suatu hal yang normal, ya, bagi seorang wanita. Kebiasaan ini tiap bulan datangnya. Dan ada darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang mengikuti kelahiran atau persalinan. Dan darah ketiga, darah yang disebut dengan istihadah. Dan inilah pembahasan kita untuk malam hari ini. 2 darah tadi, darah haid dan darah nifas, ini menghalangi wanita untuk sholat, bahkan tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh iktikaf, dan tidak boleh melakukan beberapa hal-hal lainnya. Adapun istihadah, istihadah ini adalah darah penyakit, yang nanti akan kita jelaskan. Dan pada hakikatnya dia tidak menghalangi dari 3 hal tadi, ya, dia tidak menghalangi seseorang wanita dari 3 hal tadi. Tidak menghalangi untuk sholat, tidak menghalangi untuk puasa, tidak menghalangi untuk itikaf. Yang ada perbedaan pendapat ulama kita adalah persoalan berhubungan dengan suami. Untuk darah haid dan nifas, mereka sepakat bahwa ya 4 hal yang tidak dibolehkan, termasuk diantaranya adalah jima, ya, berhubungan intim suami istri, itu dilarang selama haid, wanita haid. Bagaimana dengan istihadah? Untuk istihadah, 3 yang tadi kita sebutkan awal itu boleh, jelas, yaitu sholat, puasa, itikaf. Yang ada perbedaan pendapat adalah hubungan intim, jima, antara suami dan istri jika istri tertimpa penyakit istihadah ini. Apakah istri itu tidak boleh digauli oleh suaminya dalam keadaan adanya darah tersebut atau tidak? Sebagian ulama melarang. Namun jumhur ulama, ya, di antara ulama yang melarang adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang melarang untuk menggauli wanita yang istihadah, karena itu adalah darah yang mirip dengan darah haid, walaupun hukumnya berbeda atau dia jenisnya berbeda, tapi ada kemiripan yang sepertinya tidak pantas untuk digauli dalam keadaan yang seperti itu. Namun jumhur ulama mengatakan karena darah tersebut tidak dipandang sebagai sesuatu yang menghalangi untuk sholat, tidak juga menghalangi untuk puasa, itikaf, dan yang semacamnya, maka pendapat yang sahih bahwa boleh menggauli wanita istri kita yang kena istihadah tersebut. Adapun darah ya haid dan darah nifas sudah pernah kita sebutkan, ini darah yang justru menunjukkan hal yang baik bagi wanita. Bahkan sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita, haid itu
adalah sesuatu yang merupakan kebiasaan yang akan terjadi pada wanita kecuali pada saat dia hamil. Darah tersebut tidak keluar karena darah tersebut akan menjadi makanan bagi janinnya, sehingga sangat jarang, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada wanita hamil yang haid, dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Tidak ada wanita hamil yang haid. Pendapat yang mengatakan seperti ini mengatakan bahwasanya kalau ada darah keluar maka itu bukan dianggap sebagai darah haid ketika dia dalam keadaan hamil. Dan ketika wanita tersebut telah melahirkan, maka darah tersebut itu akan berubah menjadi air susu untuk si bayi tersebut. Ini akan menjadi air susu untuk bayi tersebut, sehingga ya bayi tersebut mendapatkan makanan juga dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lewat dari ibunya itu. Kawan sekalian, namun istihadah ini walaupun dia adalah darah yang tidak menghalangi untuk sholat dan tidak menghalangi untuk puasa, memiliki beberapa hukum-hukum yang agak spesifik, tidak kita sikapi sebagaimana ketika wanita tidak istihadah. Ini ditunjukkan dalam dua hadis yang kita baca tadi. Dua hadis ini kembali diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena sebagaimana yang kita sering katakan, Aisyah radhiyallahu anha sangat sering mendampingi Nabi SAW dalam masalah-masalah, kejadian-kejadian yang terjadi di rumah tangga beliau, dan beliau yang paling banyak meriwayatkan di antara istri-istri Nabi SAW yang lain. Dan ini tentunya memberikan isyarat pentingnya memang bagi istri-istri dai, ya, istri-istri ustadz, ya, yang menjadi sumber rujukan atau yang kadang menjadi tempat pertanyaan bagi sebagian, utamanya ketika penanyanya datang dari wanita, sangat perlu didampingi oleh istri-istrinya untuk komunikasi lebih mudah, ya, karena kadang ada hal-hal yang mungkin agak risih wanita tersebut menyampaikan terus terang kepada ustaz tersebut, sebagaimana yang terjadi kadang kepada Nabi SAW. Maka menitip pertanyaan tersebut atau diterangkan langsung oleh istri Rasulullah SAW seperti Aisyah dan yang lainnya, ini jalan keluar bagi wanita-wanita yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Dua hadis ini untuk dua kasus yang berbeda orangnya, ya, walaupun intinya sama, persoalannya sama. Yang pertama dari Fatimah bintu Abi Hubeish, Fatimah ibnatu Abi Hubeish. Beliau datang kepada Nabi SAW, dan ini diantara contoh wanita yang datang bertanya kepada Nabi SAW. Dan sangat-sangat banyak wanita yang seperti itu, ya, makanya ada buku yang ditulis menghimpun riwayat-riwayat wanita-wanita yang telah datang kepada Rasulullah SAW untuk minta fatwa, dan ini sudah diterjemahkan, ya, karya Profesor Dr. Syekh Falih As-Sughair atau As-Saghir. Beliau tulis kitab Su'alatun Nisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau As'ilatun Nisa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan-pertanyaan wanita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan wanita-wanita yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah datang kepada beliau bertanya, itu dikumpulkan riwayat-riwayatnya. Ternyata begitu banyak persoalan yang mereka tanyakan. Kadang ada masalah khusus memang berkaitan dengan mereka, masalah-masalah khusus wanita, dan kadang juga ada persoalan akidah dan seterusnya. Dan buku tersebut baiknya karena sistematikanya sesuai dengan penyusunan buku-buku fikih, ya, atau buku-buku kitab hadis, dimulai dengan akidah, lalu tentang taharah, tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, dan seterusnya, sampai masalah-masalah akhlak dan yang semacamnya. Ini bagus, ya, kepada para suami-suami ikhwah yang punya keluarga, ya, dan ya punya adik, punya saudari dan seterusnya. Bagus dibaca ini karena
menjelaskan masalah-masalah yang penting untuk wanita. Dan juga buku tersebut menjelaskan kepada kita bahwa wanita kadang bertanya untuk masalah yang bukan cuma dibutuhkan oleh mereka. Kadang masalah-masalah yang mungkin tidak sempat ditanyakan oleh laki-laki, tapi manfaatnya juga kepada laki-laki, dan yang menanyakan pertama kali adalah justru dari kaum wanita. Termasuk dalam buku itu adalah hadis kita ini, ya, di mana Fatimah bintu Abi Hubeish atau ibnatu Abi Hubeish datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu." Saya adalah wanita yang selalu istihadah. Fala athur, saya tidak pernah suci, tidak pernah bersih. Artinya darah terus keluar, mirip darah haid. Masa haidnya sudah berakhir, tapi tidak kunjung berhenti darah keluar pada wanita tersebut. Maka dianggap itu tidak suci, tidak bersih. Apakah dengan itu berarti saya ini seorang yang tidak boleh melaksanakan sholat sama sekali? Tentu saja pertanyaan beliau ini bukan pertanyaan untuk menunggu jawaban ya tidak usah sholat, ya. Beliau justru merasa gelisah karena belum atau tidak, seakan-akan tidak ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. Dan perlu untuk kita ingat keras sekalian bahwa walaupun wanita itu ketika tidak sholat disebabkan haid atau nifas, itu adalah suatu uzur yang syar'i. Bahkan memang haram bagi mereka melaksanakan sholat, tapi karena mereka meninggalkan sholat di beberapa waktu yang tidak dikenal waktu istirahat untuk sholat bagi kaum lelaki, maka ini diantara sebab Nabi SAW mengatakan naqisatul aqli wad din. Ini disebabkan, inilah salah satu penyebabnya kenapa Nabi SAW mengatakan dinnya wanita itu lebih kurang daripada dinnya kaum laki-laki. Karena ada masa-masa di mana mereka tidak bisa melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah sholat atau ibadah Ramadan. Kadang pada saat Ramadan datang, lalu mereka kedatangan masa haid mereka. Jadi tentu saja sebagai seorang mukminah yang cinta akan ibadah kepada Allah dan cinta pendekatan diri kepada Allah dan mau bertambah keimanannya, maka ada kegelisahan sehingga inilah timbul pertanyaan, ya. Maka kadang kita saksikan, ya, wanita-wanita yang beriman pada saat haid ada kegelisahan, yang bagaimana tidak sholat, belum juga bersih, padahal sudah sangat mau melakukan ibadah. Walaupun perlu untuk kita ingatkan bagi kaum wanita bahwa haid tidak menghalangi untuk mengerjakan semua ibadah. Yang dilarang hanyalah sholat, dilarang hanyalah puasa, tapi ibadah-ibadah lain masih terbuka, sedekah, zikir, bahkan bacaan Al-Quran pun atas pendapat yang sahih insyaallah tidak terlarang bagi wanita yang haid, tapi tidak dengan membaca lewat mushaf, ya, mengulangi hafalan dan tidak membaca lewat mushaf itu pun insyaallah pendapat yang kuat bahwa boleh saja bagi kaum wanita. Sehingga masih ada peluang sebenarnya, walaupun ada beberapa sholat ibadah yang memang tidak boleh mereka kerjakan. Sehingga jangan ketika datang masa haid bagi seorang wanita berhenti sama sekali melakukan ibadah. Karena kapan mereka berhenti sama sekali melakukan ibadah, ini kesempatan bagi syaitan untuk melemahkan mereka, ya. Sehingga ini perlu untuk kita ingatkan pada kaum wanita kita. Beliau mengatakan, apakah saya harus selalu meninggalkan sholat jika istihadah selalu datang kepada saya? Maka kata Nabi SAW, la innama dzalika irqun. Itu adalah darah yang kotor, darah penyakit, ya, bukan darah tabi'i, bukan darah kebiasaan wanita yang disebut dengan haid. Walaysa bihaid, bukan haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Maka jika datang haidmu, tinggalkanlah salat. Haid ini khawas sekalian, keadaan wanita yang haid ada 3. Bahwa haid itu bisa dikenal, bisa diketahui dengan masanya, ya, bisa diketahui dengan masanya. Ada waktu-waktu wanita tahu inilah tanggal haidnya dia. Dan cara kedua adalah dengan sifatnya, sifatnya ini entah dengan baunya yang khas, ya, bagi wanita dia akan mengetahuinya, atau dengan warnanya, ya, dengan warnanya. Ini bagi wanita diharuskan untuk mengenal ini,
ya mengenal, entah masanya dia tahu betul, ya, sehingga bagi wanita yang pertama kali terjadi haid, ya, dan ini bagi anak-anak kita yang baru beranjak dewasa, kita perlu ajarkan untuk mulai menanggalkan dan mengetahui kapan awal kali dia haid, karena kemungkinan besar itu akan terjadi berikutnya pada waktu yang sama atau dekat dengan itu. Dan termasuk di antara kebiasaannya adalah berapa lama dia haid, ya, karena wanita haid itu juga ada yang cuma 7 hari dan itulah umumnya, dan ada yang kadang lebih dari itu dan ada yang kadang kurang dari itu, sehingga ini perlu juga diketahui oleh wanita tersebut. Yang kedua tadi adalah sifatnya, yaitu warnanya, ya, yang kehitam-hitaman atau baunya. Dan yang ketiga, inilah yang kadang sebagian wanita yang tidak bisa membedakan, ya. Untuk wanita yang seperti ini, maka dia memperkirakan, saya memprediksikan, mengira-ngira dan mengambil keumuman wanita-wanita yang lainnya, ya, wallahu ta'ala alam. Jadi yang keumuman yang kita maksudkan adalah 7 hari, ya, ketika, ya, atau 7 hari masa haid yang normal umumnya bagi wanita. Faidah akbalat haidatuki fadais sholah. Maka kata Nabi SAW, kalau datang masa haidmu, tinggalkan sholat. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi, ini perginya tadi caranya diketahuilah dengan begitu. Maka jika masih terus keluar darah, maka perlu wanita tersebut memperhatikan, jangan-jangan ini bukan lagi haid, tapi adalah istihadah tersebut, istihadah itu. Maka kata Nabi SAW, faksili angkid dam, bersihkanlah darimu darah tersebut. Bersihkan darah ini maknanya dua, dibersihkan darah yang memang sisa-sisa darah, dan juga maksudnya adalah mandi, ya, karena seorang wanita yang telah bersih dari haid, maka kewajiban yang paling pertama yang harus segera diselesaikan sebelum yang lainnya adalah segera mandi, tidak menunda-nunda, untuk bisa dia melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah yang paling penting. Kemudian juga untuk bisa berhubungan dengan suaminya pun ini harus dengan mandi, ya, tidak sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mengatakan biar belum mandi, yang penting sudah suci, bersih, sudah bisa berhubungan. Pendapat yang lebih rajih, maka mesti didahului dengan mandi. Kemudian sholatlah, kemudian inilah hukumnya agak berbeda. Kata Nabi SAW, kalau masih keluar darah lagi, dan inilah yang disebut dengan istihadah, dan sudah bisa dibedakan oleh wanita tersebut bahwa ini bukan darah haid, bukan darah kebiasaannya, maka tawaddu'i li kulli salatin, hendaknya kamu salat, hendaknya kamu berwudu setiap mau salat. Ya, ini perbedaannya. Bahwa orang yang istihadah tidak juga sama dengan wanita yang normal. Ya, wanita yang normal itu kalau sudah pergi masa haidnya, maka dia mandi dulu, sudah itu dia akan sholat berwudu. Tapi kalau tiba masa waktu sholat berikutnya, lalu dia masih dalam keadaan suci, tidak ada keharusan bagi seorang wanita yang tidak istihadah untuk berwudu. Kalau dia masih dalam keadaan bersih, bebas dari hadas kecil dan hadas besar, maka dia bisa langsung sholat, yang tidak perlu berwudu. Walaupun kalau dia mau berwudu, itu persoalan yang lain, ya, karena ini juga termasuk menjaga wudu, ya, suatu kebiasaan yang bagus, selalu wudu setiap mau sholat. Tapi kalau tidak, maka tidak mengapa. Untuk wanita yang istihadah, walaupun dia tidak buang angin umpamanya, atau tidak buang air kecil, ya, atau tidak buang air besar, tapi karena dia wanita istihadah, maka setiap datang waktu sholat dia mesti berwudu, ya, dia mesti berwudu. Dan wudunya ini pun ketika sudah masuk waktu sholat, ya, berwudunya ini ketika sudah masuk waktu sholatnya. Dan juga dia mesti membersihkan sedapat mungkin, walaupun darah itu masih terus keluar, ya, sedapat mungkin darah tersebut hingga datangnya waktu haid. Artinya kalau datang di masa haid, maka dia berhenti lagi sholat, kata Nabi SAW, dan berlaku lagi hukum haid baginya. Ini khusus kalian dikiaskan oleh ulama kita bagi kaum lelaki yang mirip hukumnya dengan ini, ya. Artinya, ya, tentu saya bukan istihadah maksudnya, tapi ada hukum-hukum yang mirip dengan ini, seperti salasilul baul, ya, seorang laki-laki atau seseorang, yang mungkin juga kadang ada pada wanita, yang seningnya terus keluar, ya,
yang terus keluar, maka hukum yang berlaku bagi dia, ulama kita mengkiaskan dengan hukum istihadah tersebut, bahwa dia berwudu setiap mau sholat, dan dia berwudu pada masa ketika waktu azan telah masuk, dan dia berusaha sedapat mungkin membersihkan air seninya sedapat mungkin, walaupun nanti waktu sholat pun akan keluar, tapi dia harus menahan dengan berbagai kain atau apa yang bisa digunakan untuk hal tersebut. Terakhir berkaitan dengan hadis yang kedua ini, sebagai tambahan, dalam hadis kedua ini juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Ummu Habibah. Ternyata jamaah sekalian, Ummu Habibah ini istihadahnya sampai 7 tahun lamanya. Dan hal yang lebih luar biasa lagi atau merupakan sunnatullah bagi Ummu Habibah ini, beliau ini tiga bersaudara, tiga-tiganya istihadah, tiga-tiganya istihadah. Beliau Ummu Habibah, kemudian Zainab istri dari Nabi Muhammad SAW, dan saudarinya yang lain yaitu Hamnah. Jadi tiga ini bintu Jahash semuanya, Ummu Habibah bintu Jahash, Zainab bintu Jahash, dan Hamnah bintu Jahash. Tiga saudari ini saudara kandung dari Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini salah seorang sahabat yang terkenal sebagai Amirul Mukminin yang pertama dalam peperangan. Amirul Mukminin, istilah ini pertama kali disematkan oleh Nabi SAW kepada Abdullah bin Jahash dalam pertempuran. Adapun istilah Amirul Mukminin untuk kekhalifahan pertama kali diberikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perlu dibedakan. Jadi pemimpin perang yang pertama kali digelar sebagai Amirul Mukminin adalah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Adapun khalifah yang pertama kali digelari sebagai Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiga saudari dari Abdullah bin Jahash ini istihadah semuanya, yaitu Ummu Habibah, perawi hadis yang memiliki kasus yang diceritakan ini, dan beliau ini istri dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Zainab bintu Jahash istri dari Nabi Muhammad SAW, dan Hamnah bintu Jahash istri dari Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Tiga ini mengalami masa istihadah semuanya, terkena istihadah. Apakah ini memberikan isyarat bahwa ini mungkin keturunan dan sebagainya? Wallahu a'lam. Perlu penelitian, silahkan bagi ikhwah praktisi kesehatan, ini untuk menelitinya. Ala kulli hal, bagi kita hukum yang perlu untuk kita ketahui, ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah ini, maka Nabi SAW mengatakan untuk dia mandi. Dan Nabi SAW mengatakan hadza irqun, ini adalah irq, seperti tadi darah kotor, darah penyakit dan bukan haid. Kenapa Nabi SAW menyuruh beliau untuk mandi? Dipahami oleh para ulama kita, mandi sebenarnya ini adalah karena sudah selesai masa haidnya, maka dia harus mandi, dan masa setelah itu adalah masa istihadah, yang cara penanggulangannya adalah dengan wudu saja setiap mau sholat. Tapi Ummu Habibah ini, beliau memahami dengan hal yang lain, atau beliau menyikapi dengan sikap yang lain. Apa yang beliau lakukan? Beliau ini setiap mau sholat bukan cuma berwudu, mandi selalu. Mandi. Jadi bisa dibayangkan 5 kali sehari semalam beliau mandi untuk sholat, karena beliau istihadah. Kata ulama kita, ini tidak dianjurkan. Pendapat jumhur mengatakan tidak dianjurkan, dan ini istihad dari beliau, dan sebagian mengatakan ini sunnah, ini mandub dan bukan keharusan. Sehingga sebagian juga mengatakan bagi yang sanggup dan tidak khawatir akan memberikan kemudaratan baginya, maka silakan mandi sebagaimana yang dilakukan Ummu Habibah. Tapi sebenarnya dia bukan satu keharusan. Apalagi jika akan memberikan kemudaratan, maka sebaiknya wanita tidak melakukan hal tersebut, karena sebagian riwayat mengatakan ini juga memberikan dampak yang negatif bagi beliau ini, Ummu Habibah radhiyallahu taala anha.
Dan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diberikan pilihan antara yang berat dan yang ringan, maka beliau memilih yang ringan, malam yakun asiman, ya, awalam yakun isman, selama bukan hal yang dosa. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita mau katakan, dan ini pendapat yang sahih insyaallah, bagi wanita yang istihadah, maka inilah takdir Allah yang Allah berikan kepada Anda, maka ini suatu hal yang tidak perlu untuk kita sesali dan kita perlu bersabar. Dan ini kesempatan untuk melakukan satu tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi SAW yang pernah menimpa beberapa wanita-wanita mulia di zaman beliau, yaitu mandi setiap mau sholat, pada waktu sholat telah masuk, dan berusaha membersihkan sebersih-bersihnya darah yang ada pada dirinya. Ini kalau sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan istihadah dan bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala alam. Mafhumnya jemaah? Bisa dipahami kesimpulannya? Ya, jadi kalau istri antum tanya, saya bisa jelaskan. Ya, dan kakak dan adik antum dan seterusnya. Baik, sekira ini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.